Halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Riau Kepri. Bersama saya, Dedi Rahmansyah. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Setelah 3 bulan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, seorang tersangka pengedar sabu-sabu jaringan internasional di Indragiri Hilir dibekuk polisi. Lonjakan penumpang kapal mulai terjadi sejak 1 pekan terakhir di Pelabuhan Tembilahan Indragiri Hilir. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan berlangsung hingga tahun baru 2026. Penyelamatan gajah di Riau ditingkatkan untuk menjaga kelestarian. Gajah usia 1 hingga 5 tahun akan diberi perhatian khusus agar terhindar dari virus Elephant Endotheliotrophic Herpes Virus atau EEHV. Setelah 3 bulan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO, seorang tersangka jaringan pengedar sabu-sabu dibekuk tim Opstal Polres Indragiri Hilir Riau. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka bernama Iwan Tanjung kemudian dibawa ke kantor Polres Indragiri Hilir. Penangkapan Iwan Tanjung merupakan pengembangan kasus dari tersangka Wahyudi yang telah ditangkap sebelumnya. Iwan Tanjung merupakan bandar yang memasok barang haram tersebut kepada beberapa orang pengedar. Kasat Narkoba Polres Indragiri Hilir mengatakan, pihaknya masih mengembangkan kasus dan mengejar tersangka lain dalam jaringan pengedar narkoba tersebut. Kami ada mengamankan saksi atas nama Iwan Tanjung. Jadi saksi ini tersangka utamanya Wahyuda. Wahyuda ini sudah kami tahap 2-kan. Jadi setelah kami tangkap Yuda, terbitlah DPO bahwa barang dari si Yuda diperoleh dari Iwan. Iwan ini kami tangkap di Kepri, tepatnya di daerah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Benar bahwa isu dari masyarakat juga TikTok juga ada bahwa informasi tim anggota Sat Narkoba Polres Inhil sekitar kurang lebih 75% mendapatkan aliran dana dari Iwan Tanjung. Dan setelah kami periksa dari Iwan Tanjung bahwa keterangannya tidak ada yang dia kenal ataupun yang memberi uang sepersen pun kepada tim Sat Narkoba Polres Inhil. Tersangka kini ditahan di Polres Indragiri Hilir dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Nampak jongkok kau. Nampak kau. Kurir sabu-sabu jaringan internasional disergap polisi saat melintas di Jalan Tol Permai di Bengkalis, Riau. Dalam penggeledahan di bagasi mobil pelaku ditemukan 1 karung goni berisi 30 bungkus sabu-sabu dengan berat total sebanyak 30 kg. Gimana di baganya? Woi, enggak. Woi. Gimana sebutnya? 1 tersangka berinisial DS ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Riau. Dari penyelidikan polisi, tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba internasional. Barang haram diduga berasal dari luar negeri dan akan dibawa ke Provinsi Jambi. Tersangka merupakan kurir yang dibayar sejumlah uang untuk membawa barang haram itu dari Bengkalis ke Muaro Bungo, Jambi. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok sabu-sabu yang identitasnya telah dikantongi petugas. Sesuai informasi yang didapat tim Opsnal Subdit 2,
kita melihat kendaraan dan orang yang dicurigai, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di depan pintu gerbang tol Batin Solapan. Di saat yang bersamaan, pada saat tim mendekat di kendaraan tersebut, satu orang laki-laki yang berada di kursi penumpang sebelah kiri keluar dari mobil dan melihat tim mendekat langsung kabur lari ke hutan yang berada di samping tol. Sudah berupaya dikejar oleh tim namun berhasil lolos. Kemudian satu orang laki-laki atas nama DS yang membawa mobil berhasil kita amankan. Kemudian pada saat kita interogasi, benar bahwasanya di dalam itu ada narkotika jenis sabu yang kemudian kita hitung disaksikan oleh pelaku DS sebanyak 30 bungkus yang diambil dari Sungai Nyamuk, Kabupaten Rohil, yang rencananya akan dibawa ke Muara Bungo, Jambi. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini ditahan di Polda Riau dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ahmad Iswan dan Aldarani Tuah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Kawanan pencuri menyatroni sebuah indekos di Jalan Taman Karya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman kamera pengawas terpantau dua pelaku menyelinap masuk teras indekos. Pelaku kemudian menggotong satu sepeda motor yang terparkir di depan sebuah kamar indekos. Setelah berhasil menggotong sepeda motor keluar pekarangan, pelaku kemudian merusak kunci kontak dan membawa kabur motor curian. Pencurian baru disadari korban setelah bangun tidur pagi hari tidak melihat lagi motornya di depan kamar. Akibat pencurian, korban merugi sekitar 20 juta rupiah. Korban mengatakan kejadian serupa sudah berlangsung 2 kali di indokosan itu. Malam itu saya pulangnya jam 2, terus jam 4-nya tuh baru tidur. Dari rekaman CCTV itu nampak ada 2 orang yang tak dikenal kan. Itulah di sini tuh motor nggak ada, cuman motor saya sendiri. Terus sadarnya saya tuh bahwa motornya itu hilang pas sepupu saya nih pulang kerja. Katanya saya nggak ada di dalam bang. Terus didorongnya pintunya tuh nyatanya pintunya kunci dari dalam. Terus motornya nggak ada. Terus pagi itu setelah kami pagi nengok rumah ibu kos tuh, nengok CCTV, rupanya kejadiannya tuh sekitar jam 5 lewat lah, jam 5 lewat 5. Proses pencuriannya tuh dia 2 orang, digotongnya motornya tuh diangkat sampai depan situ, terus ada temannya satu lagi di standarnya dari situ, terus di kunci stangnya tuh dipatahin kunci stang tuh. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi, berharap pelaku yang sudah teridentifikasi melalui rekaman kamera pengawas segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Ahmad Iswan dan Yusri Kampai melaporkan dari Pekanbaru Riau.